Tuhan, saya bilang. Hamba Tuhan. Maksudnya itu dari Bekasi beliau saudara. Ya lebih jauh dari Singapura ya, Bekasi kata orang kan. Singapura lebih dekat, Bekasi bisa 2 jam lebih ya. Tapi karena cinta Tuhan, sayang Tuhan, dia hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini ya. Kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bapak Semertup ini satu-satunya anaknya KDB. Atau ada yang lain? 3 ya? 3. Berarti 3 ya? Kelihatan cuma 1 yang di sini. Ya, ya sebelahnya itu yang ganteng itu adalah mantu kesayangannya. Ya, namanya Pak Bondi. Baik saudara, mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Pada malam hari ini kita akan menikmati nanti firman Tuhan, ibadah yang dicampur dengan gaya Timur Tengah. Kiranya saudara terberkati dan diberkati lewat pelayanan pada malam hari ini. Dan kita tenangkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Bapa kami yang di surga, terpuji Engkau Tuhan yang telah memberkati kami di sepanjang hari ini. Terima kasih dari pagi, siang sampai malam. Dan malam hari ini kami memilih untuk ada di hadirat Tuhan. Mari Engkau berkati setiap hati pikiran kami Bapa, sehingga apapun yang kami persembahkan pada malam hari ini berkenan kepadamu. Urapi setiap hamba-hambamu yang sudah Tuhan pilih, Tuhan sudah tetapkan pada malam hari ini. The worship leader, singer, pemain musik, penerima tamu, pemegang LCD, dan semua yang terlibat Tuhan Engkau berkati, urapi dengan kasih-Mu. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan telah utus di tengah-tengah kami pada malam hari ini, Pak Samertup. Tuhan telah Engkau panggil dia Bapa sebagai hamba-Mu, yang Engkau pilih, yang Engkau berkati, yang Engkau limpahkan segala kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, biar melalui pewahyuan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hati dan pikirannya, bisa disampaikan kepada kami pada malam hari ini untuk memberkati kami semua, untuk kami semakin mengenal kebenaran dan kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati lingkungan tempat kami tinggal berada, tutup bungkus dengan kuat-kuat darah Kristus Yesus, sehingga kami terhindar dari segala bencana, mara bahaya, malapetaka dan niat jahat orang. Biar senantiasa dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapak, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, intimidasi, intervensi dari roh jahat yang ingin mengganggu, mengalihkan pikiran kami ke tempat lain, kami bersehati menolak mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin ibadah kami, sehingga senantiasa kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan bersatu di sejenak. Kasih Tuhan yang mempersatukan kita di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita katakan, Yesus Kau terindah dalam hidupku. Syukurku membawa kehidupanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah menyenangkan-Mu, ku membawa hatiku
Yesus. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku datang Dengan syukurku membawa kehidupanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. kami bawa hidup kami, ku Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. yang Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita katakan, kami bawa selamanya hati ku kami. menyembah. Oh, ku Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami, Membawa Tuhan. hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku Katakan, kami bawa hati menyembah-Mu. kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Ini kerinduan kami, Tuhan. Yesusku. Ketika kami datang di dalam hadirat-Mu, terindah. kami membawa Selamanya hidup ku kami. menyembah-Mu. Oh, Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku Katakan, kami bawa hati kami. Ku membawa hatiku. Engkau yang mengerti setiap pribadi kami, Tuhan, yang terus rindu dan haus akan kasih-Mu, Yesus, akan hadirat-Mu, Tuhan. Kau Engkau yang terindah. melayakkan hidup Selamanya ku kami. Kami menyembah. bawa hidup kami, Tuhan. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selama
persembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Hati jiwa kita. Karena itu terus yang kita rindukan dalam hidup kita. Untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami di hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami puji kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat karya yang terindah di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. kami bawa hidup. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hati. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ini hidup kami. Kami bawa kepadamu Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hanyalah Yesus yang terindah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Karena Dia yang terindah, mari kita katakan Yesus ajaib. Berikan salam di kanan kiri kita. Katakan bahwa Yesus ajaib di dalam hidup kita. Dan mari kita sama-sama bernyanyi dengan kegirangan di hadapan Tuhan. Woo! Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Semangat ya kita nyanyikan pujian ini ya.
Orang-orang yang sudah dimenangkan Tuhan harus ada sukacita yang luar biasa dalam hidupnya dan mengatakan, "Woo!" Yesus Ajar, Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, namanya tetap selalu. katakan lagi dengan semangat, Yesus ajar. Yesus ajar, Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, namanya tetap Ayo saling selalu. berhadapan dengan senyuman yang tak berubah. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Mari kita deklarasikan dengan iman. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada apa? Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Musik saja memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan dengan sukacita. Woo! Mari sama-sama katakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus Suara jemaat yang mana ajaib. bersama singer. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku Deklarasikan ajaib. lagi, Yesus ya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Katakan lagi bahwa kita punya Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Katakan ada mujizat. Ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat, Sama-sama katakan sebab sebab Yesus ajaib. Haleluya. Berikan salam kepada Bapak Ibu yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Katakan bahwa ada mujizat karena Tuhan Yesus ajaib. Kita harus mengaminkan itu bahwa mujizat masih ada sampai saat ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk. Yo.
Luar biasa, kita sangat bergirang ya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terus setia di dalam mengiring Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Karena itu yang terus kita rindukan. Dan di dalam kita mendapatkan mahkota kehidupan, tentu banyak air mata, banyak persoalan dan banyak pergumulan. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah pujian ini mengingatkan kita untuk terus setia mengiring Tuhan. Haleluya Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan tetapkanlah Tuhan selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
ku dapat mahkota kehidupan. Kepada hambanya kami persilakan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam doa firman nanti yang akan disampaikan oleh Pak Samertup, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita semua jemaat keluarga Galeri Piano Fellowship bahwa malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan warna yang berbeda, ya. Bukan warna yang baru, tetapi kita akan belajar tentang salam, tentang pembacaan ayat-ayat firman Tuhan seperti ditilawatkan atau seperti ada nadanya mengaji ya di dalam seperti di agama sebelah kita. Tetapi kita tidak mencontek agama sebelah karena sebenarnya ini tradisi dari gereja mula-mula atau gereja ortodoks. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan nanti kaget, jangan-jangan sesat. Tidak ya, tidak ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita bersyukur malam hari ini Tuhan mengirimkan hambanya Pak Samertup karena tadi seperti Pak Hasan bilang beliau dari agama seberang. Dan kita akan mendengar kenapa Bapak akhirnya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini Bapak juga punya kerinduan yang menyala-nyala untuk melayani orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu yang mereka yang masih ada di agama seberang. Jadi kita nanti banyak mendengarkan kesaksian dan kita juga akan mendengarkan cara membaca ayat-ayat Alkitab seperti cara membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi kita tidak sesat ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita akan menikmati firman Tuhan di dalam warna ortodoks. Mari Bapak silakan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Samertup. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sebelum membaca Alkitab, kita sama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bismillah biwalibni warahil kudusi alillahu wahid. Artinya dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur terima kasih ya Bapa, karena atas kepedulianmu, atas undanganmu, atas suruhanmu, juga utusanmu, sehingga kami meskipun cuaca kurang bersahabat, Engkau sudah kumpulkan kami di tempat yang indah ini, luar biasa ya Bapa. Dan ini semuanya bukan karena kebolehan kami, kegagahan kami semata, tapi karena Engkau Allah yang ajaib, Tritunggal namun tetap Esa. Ya itulah Allah kami yang luar biasa, yang ajaib, yang sempurna, maha sempurna, bahkan supranaturalis. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini kami hendak menjabarkan daripada isi pikiran dan hatimu di dalam penjabaran tentang firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, bahkan akan kami gali, agar kami tidak menjadi umat Kristiani biasa-biasa saja, tapi kami ingin menjadi umat Kristiani yang seperti Engkau inginkan, yaitu serupa dengan Kristus. Ya oleh sebab itu biarlah kerelaan kami, kemurahan kami itu yang datangnya sumbernya daripada-Mu aja. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kalau ada kuasa-kuasa si iblis laknat dengan para setan-setan tentaranya itu, kalau akan mencuri daripada kemuliaan firman-Mu, kami tolak dan kami usir hanya di dalam nama Yesus HaMasiah. Terima kasih Bapa, terpujilah kiranya kekal sampai selama-lamanya dan berfirmanlah dengan gegap gempita karena kami siap mendengar dan menggalinya. Haleluya. Amin. Shalom aleichem besem HaMasiah. Atau kalau diarabkan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim al-Masehi. Jadi bukan warahmatullahi wabarakatuh, tapi Bismillahirrahmanirrahim wal al-Masehi. Nah itu bedanya. Artinya selamat sejahtera
dengan nama yang diurapi. Kristus itu bahasa Yunani. Artinya kalau di Indonesia kan diurapi oleh Bapa Surgawi yang kita sebut Yahweh, Yehova, Elohim, juga Allah dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik adalah bahasa harian Yesus Kristus ketika mengajar. Saya rasa yang orang-orang teolog pasti tahu itu. Kenapa kok Aramaik itu bahasanya orang Syria atau Suriah dalam bahasa Arabnya, itu kok malah dipakai oleh Yesus. Padahal Yesus bukan orang Arab. Ya, Yesus asli orang daripada Israel, dari suku Yehuda. Tetapi mengapa memakai? Karena kalau kita gali sejarahnya, ketika itu bahasa Aramaik, ya tadi kalau Allah atau Allah itu atau Eloh menjadi Elohim, itu menjadi Allah. Dan itu ternyata ketika Yesus ada di dunia itu adalah menjadi bahasa yang dominan, yang menguasai Timur Tengah. Ya, bahasa perdagangan, juga bahasa pendidikan, juga bahasa daripada pergaulan. Nah itu makanya Yesus sendiri memakai Aramaik. Itulah sebabnya kita sedikit belajar masalah ini. Terima kasih untuk Pak Hasan, Ibu Murni dengan serangkaian piano-pianonya yang luar biasa ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita membuka ayat Alkitab kita dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama barengan saja, tidak usah gantian supaya kita lebih afdol. Sekali lagi dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang bunyinya adalah sebagai berikut. 3, 2, 1, nats Alkitabnya adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Mari kita sama-sama saudara-saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Selanjutnya, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah paling berdosa. Akan tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Haleluya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita ini, dan kita akan merenungkannya untuk menjadi tabiat kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah suatu ungkapan yang luar biasa. Seorang rasul yang paling hebat di zamannya yang disebut Paulus dari Saulus. Saulus itu kalau tidak salah sepertinya adalah nama yang kurang enak sebenarnya ya. Tapi aku agak lupa nama Saulus itu apa penjabarannya. Tapi yang pasti dia kurang ya, cocok dia menjadi orang yang jahat, orang yang dia katakan bahwa aku ini adalah orang penghujat.
Yang pertama. Yang kedua, seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Bayangkan aja, yang sekarang kita lihat bagaimana kita orang Kristen, umat Kristiani di Indonesia ini diganasi oleh teman-teman kami yang seiman dengan aku dulu. Tapi untungnya aku tidak seganas itu. Karena dulu belum ada HTI belum ada, FPI belum ada, terus cinta dengan khilafah untuk menjadikan dunia ini kalau bisa harus seperti kami dulu. Nah, tapi inilah untungnya aku sendiri tidak mempunyai keganasan dan penghujat, tapi yang pasti kami adalah orang-orang antikristus. Nah, itu yang menjadi masalah. Apa sebabnya Paulus dijadikan Allah menjadi contoh teladan, atau dalam bahasa tekniknya disebut prototipe daripada umat Kristiani pada zaman itu. Nah, sekarang ini apakah kita sendiri sudah mempunyai sifat dan sikap seperti yang Paulus, dari Saulus menjadi Paulus tadi, yang kita miliki? Dan kalau belum kita bisa memilikinya, maka kita pada malam hari ini kita sedang digiring oleh Roh Allah yang kita sebut Rohul Kudus, dalam bahasa Arab disebut Rohil Kudusi. Itu adalah supaya kita menjadi umat Kristiani yang tidak semata-mata kebiasaan oleh tradisi, oleh karena ingin menjadi orang yang dikatakan bukan orang yang tidak beragama, apalagi bisa dikatakan seperti agama kami dulu. Kalau kita rajin bersembahyang, berkumpul seperti ini, ibadah istilahnya adalah orang saleh dan saleha. Perempuan disebut saleha, laki-laki disebut saleh. Dan kalau kami sendiri ini disebut murtadin. Bagi orang yang belum mengetahui istilah murtadin dikatakan, loh kok Bapak menjadi murtad katanya. Iya, bukan murtad kepada Kristus, tapi murtad kepada ajaran sebelumnya. Teman kami seorang gembala jemaah juga gitu, langsung diprotes. Begitu ada seminar, Bapak nggak boleh dong pakai murtadin katanya. Kenapa? Loh, murtadin itu kan murtad. Iya Pak, aku bilang, aku murtad, kami murtad tetapi dari ajaran yang lama. Nah, seperti Paulus juga begitu. Aku ini adalah orang yang luar biasa di dalam pengertian iman kami yang lama. Tetapi itu sudah akan aku anggap sampah, barang yang tidak berguna pengetahuan agama aku yang lama, karena kehidupanku hanyalah untuk Kristus. Betul? Saudara, amin? Inilah yang seringkali kita tidak mengerti. Sehingga kita tidak mempunyai suatu kemampuan untuk berpikir bahwa ketika kita berhadapan dengan orang, kita mengadakan suatu ramah tamah, dan kita juga akan menjadi orang yang ingin dianggap tidak cuek, tidak peduli, dan kita juga akan dianggap orang yang pandai bergaul atau tidak kuper, istilah zaman anak-anak gaul ya. Tetapi itu seringkali kita lupa. Apakah perlu kita menonjolkan diri kita ini bahwa kita ini orang yang pandai bergaul, yang tidak kuper. Tetapi kita ada satu amanat agung yang lupa, yaitu menjangkau, memperkenalkan bahwa Yeshua Mesias, Sang Firman yang sudah menjadi manusia sempurna, yang diutus oleh Allah itu nuzul atau turun ke dunia, menjadi manusia sempurna. Itulah sebenarnya yang kita sering lupakan. Dan malam hari ini tentunya kita tahu bahwa yang hadir ini adalah umat yang luar biasa. Kenapa? Amin. Karena keadaan cuaca kurang bagus, batuk kering sekarang juga sedang melanda kemana-mana, termasuk anak kami Debbie Christina Samertup juga kena batuk kering. Karena ya itu semuanya, tapi masih dimampukan oleh Allah kita bahwa kita sanggup untuk menjadi orang-orang yang ingin mendengarkan petuah daripada Bapa Surgawi kita. Selanjutnya saudara, aku tadinya seorang penghujat dan ini sudah kulakukan tanpa sepengetahuan yang di luar iman.
bahwa dia mengaku, ya, apa yang dilakukan sebagai penghujat orang ganas itu karena dia tidak mengimani Allah yang sesungguhnya. Dia hanya mengimani agama yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Ini sebenarnya bukan orang-orang yang seberang atau yang kami sebut Nebayot Kedar. Kenapa harus ada Nebayot? Yang biasa orang di Indonesia hanya Kedar. Ternyata setelah aku baca, abangnya dia kandung itu namanya Nebayot. Ada perempuan yang di tengah itu namanya aku lupa. Tamar atau siapa lupa aku ya. Tapi itu bagi orang Yahudi tidak terlalu ditonjolkan ya kalau perempuan. Tapi laki-laki. Ya seperti suku Tapanuli ya, begitu. Suku Nias juga begitu. Nah, jadi ini di dalam konteks ini sebenarnya tidak boleh kita mengatakan hanya Kedar saja. Tapi harus Nebayot Kedar. Karena Alkitab mencatat demikian. Yang selanjutnya adalah malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman kasih dalam Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini ungkapan yang luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa mengaku seperti itu karena dia merasa hebat. Paulus siapa waktu menjadi Saulus? Orang yang dikagumi. Selain dia ganas, dia sangat ahli dalam masalah keagamaan Yudaisme atau Yudaism. Ya, agama asli Yahudi yang mengutamakan 5 Taurat dan Zabur atau Mazmur. Dalam bahasa Arab Mazmur itu disebut Zabur. Dan oleh sebab itu kami dulu lebih mengenal Taurat dan Zabur daripada Injil. Mengapa? Karena Injil itu adalah merupakan suatu keraguan bagi pengajaran iman kami dulu. Makanya sampai sekarang kita umat Kristen selalu diolok-olok. Padahal mereka jelas 25 nabi itu adalah yang paling banyak adalah semuanya dari Alkitab. Meskipun namanya berubah. Ya. Yosef jadi Yusuf. Moses jadi Musa. Apalagi Abraham menjadi Ibrahim dan selanjutnya bahkan ditambahkan ada beberapa. Ada Nabi Syu'aib, ada Nabi Zulkifli, ada Nabi Yahya itu Yohanes dan lain sebagainya. Dan ini yang merupakan suatu ganjalan dan batu sandungan bagaimana kami bisa menyerujukkan kepada mereka. Karena mereka selalu menganggap Injil itu sudah dipalsukan. Dia tidak mengatakan Taurat dan Zabur atau Mazmur itu dipalsukan. Tetapi Injil selalu dikatakan yang sudah dipalsukan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa segala perbedaan dan pada kami sendiri senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, istimewanya atas iman percaya kami di dalam mengimani Allah di dalam Kristus. Dulunya sebagai penghujat, ya betul. Dulunya sebagai orang yang tidak percaya anti Kristus, ya betul. Akan tetapi sekarang kami menjadi bangga karena meskipun diolok-olok menjadi orang murtad, tetapi kami terselamatkan. Mengapa demikian? Karena bulan Oktober ini adalah bulan yang paling istimewa di dalam kehidupan aku secara pribadi. Kenapa? Karena aku ditangkap Kristus 57 tahun yang lalu. Ya, bahkan sebelumnya sudah ditangkap, tapi belum diproses secara secara budaya gereja. Secara budaya gereja aku belum katekisasi, belum dibaptis dan disidi dewasa. Akan tetapi pada tanggal 17 Oktober tahun 1971 aku jelas disidi dan ditahbiskan atau diteguhkan sidi dewasa, sekaligus hari itu juga rame-rame dengan para pemuda
yang jauh daripada aku, karena aku umur sudah masuk umur 21, teman-teman itu masih baru lulus SMA. Jadi masih di bawah 20. Tapi aku tidak pernah malu. Di gereja GBIB Frata Padang diteguhkan itu tanggal 17 Oktober. Jadi bulan Oktober ini adalah bulan yang istimewa bagi aku, dan ini merupakan suatu kesaksian. Aku dilahirkan secara rohaniah tanggal 17 Oktober 1921, tapi aku dilahirkan secara manusia tanggal 27 Oktober 1948. Makanya tadi Kak Murni dan Bung Hasan mengatakan bahwa hari ini adalah hari kegenapan usiaku menjadi 17. Iya ya kan? Iya, 17 tahun. Kalau 17 itu plesetannya dari 71. Padahal hari ini adalah hari kegenapan 77 tahun. Jadi kalau itu di otak-atik, dibolak-balik, tetap 77, bukan 17 Kak. Haleluya. Nah, mengapa aku bisa menerima Kristus? Kan begitu. Ketika terjadi pergolakan politik yang luar biasa periode 60, ya, tepatnya itu adalah 65 yang dikatakan oleh perongrong kepresidenan Soekarno. Inilah akibat daripada orang komunis. Padahal komunis itu sebenarnya di dunia manapun ada gitu. Tetapi itulah cerita Indonesia. Dan ketika itu yang namanya Mbah atau disebut Opung oleh orang Tapanuli atau disebut Opa namanya Sucipto sebagai seorang gembala gereja Jawa Tengah yang ada di Jawa Timur. Kami di Jawa Timur Pantura, tapi beliau menjangkau karena gereja Jawa Wetan yang sebut gereja Jawa Timur itu tidak menjangkau kami karena kami di Jawa Timur yang paling barat, tapi di Pantura. Jadi akhirnya beliau ini selalu dengan naik sepeda ontel. Kalau di sini dikatakan ontel, itu dengan susah payah, sudah sepuh, sudah tua, ya, memang dipanggil mbah karena memang sudah tua. Dia menaburkan kami dari kumpulan pramuka, pemuda-pemudi di desa kami Sambong Gede, Meraura, Kabupaten Tuban. Itulah asal muasal dari nama Samertuk. Ya, nanti akan aku sampaikan apa arti di dalam kerohaniannya. Ya dari itulah beliau ini dipakai Allah untuk memberikan kami petua pendidikan agama secara singkat. Aku mendapat hanya kurang lebih 3-4 bulan. Dan itu bukan setiap hari. Paling 1 pekan itu hanya sekali karena memang susah beliau itu menjangkau kemana-mana. 1 kabupaten itu. Kabupaten itu 19 kecamatan. Betapa itu hebatnya beliau ini, tua tapi tetap semangat. Nah, percikan-percikan yang sedikit itulah yang menjadikan tertegun kami. Sampai aku hampir diusir di desa kami oleh namanya Abdul Kholik. Itu adalah lulusan dari Malang, dari Universitas Muhammadiyah. Mengatakan, engkau sekarang mesti harus keluar dari desa kami ini. Karena engkau sudah menjadi orang murtad, orang kafir, orang yang penghujat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Abdullah Kholik ini. Tetapi ya itu, maaf bicara, sebelum aku merantau ke Sumatera bareng-bareng, Abdul Kholik ini sudah dicabut nyawanya oleh Allah mereka. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tapi dengan demikian aku menjadi murid yang paling getol. Begitu sampai di Sumatera, aku sudah mencari gereja. Tidak ada yang mempengaruhi aku. Tetapi nilai yang terakhir adalah ketika ginjalku harus diangkat 1, ya dibedah oleh seorang dokter yang seiman ternyata. Bapak Dr. Sumanto, ahli bedah Sumatera Barat dengan Riau. Ahli sangat. Memang dia akhirnya menjadi satu persekutuan gereja dengan kami di GBIB. Ya itulah ginjal aku diangkat 1 selama 4 jam 7 menit. Mengapa?
aku bisa tertegun oleh Yesus. Boleh percaya, boleh tidak, silahkan. Ini kesaksian nyata. Tapi aku tidak bisa memberikan seperti kalau di HP. Meskipun kalau toh itu ada HP yang paling super pun, tidak akan bisa merekam. Karena itu di alam roh. Ketika 4 jam 7 menit aku terkapar di meja operasi. Mengapa? Yesus Kristus dengan luar biasanya, ya, dengan rambutnya yang pirang, dengan jubahnya warnanya seperti itu, persis seperti itu. Dibilang coklat tidak coklat, dibilang kuning tidak kuning. Itulah yang kalau mungkin terlalu muluk dan terlalu berlebihan, diajak mondar-mandir di lorong seperti ini, di kereta api yang mewah serba biru seperti ini, tapi kereta api itu tidak berjalan. Nah, itulah kata-katanya itu banyak yang aku tidak mengerti karena memang belum menjadi Kristen. Tapi akulah jalan, hidup dan satu lagi kebenaran dan hidup. Ya, itulah. Tapi itu yang masih mengiang sampai sekarang. Dan Bapak kalau tidak percaya silakan. Tapi aku menjadi satu contoh model iman 4 jam 7 menit itu. Kalau aku sungguh-sungguh aku mencari kehebatan oleh karena kesaksian aku ini enggak benar, keluar dari sini boleh aku dicabut nyawaku. Itu jaminannya. Kalau aku mati berarti aku bohong. Lebih bohong dan dosa daripada Paulus, daripada kesaksianku. Nah, itu yang menjadikan aku seperti sekarang. Kenapa aku rajin untuk menggapai orang tukang ojek, tukang es doger, tukang gado-gado sampai sekarang. Kalau mereka tidak mau terima, ya walah walam bisawab kata bahasa Arabnya. Hanya Tuhan Allah aja yang tahu. Tapi aku sudah menaburkan seperti Mbah Sucipto tadi sudah menaburkan. Sekian puluh banyak pemuda-pemudi yang jadi Kristen tidak sampai 10. Dan kami datang pulang ke sana. Itu pun banyak yang tidak mau nerus karena mereka takut. Di alam Jawa Timur kami, yang di desa kami itu, jangan pernah jadi umat Kristiani. Nanti kalau kalian dikuburkan akan berdiri tegak seperti ini. Jadi itu yang dikatakan, akhirnya pemuda itu pada mundur. Kenapa kok aku jadi ditegakkan? Kenapa? Ya karena jadi Kristen katanya. Nah, itulah makanya mereka pada mundur. Tapi itulah kesaksian yang aku sampaikan dalam hal ini. Kiranya ini akan menjadikan suatu anutan atau satu contoh soal bahwa menjadi umat Kristen tidak gampang. Mari kita sekarang akan membuka ayat selanjutnya, yaitu dari Kolose 2 ayat 6 sampai 10 saja. Kak Murni boleh ditolong Kak Murni untuk dibacakan sambil berdiri boleh? Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Amin, terima kasih. Dan inilah satu kepenuhan ini yang perlu kita gapai. Mengapa menjadi umat Kristen kok hanya biasa-biasa saja? Karena dia tidak merasa dipenuhi urapan daripada Roh Kudus, roh pengertian akan tentang dia. Karena Allah kita itu Tritunggal, maka sekarang penghujat-penghujat yang ada di mass media begitu hebatnya. Bagaimana seorang Allah, seorang Tuhan, dia adalah gambar Allah, dia adalah keserupaan dengan Allah.
kok matinya pakai cawat katanya, pakai cawat. Apa benar dia bahwa dia adalah dihinggapi Roh Kudus? Benar kalau aku katakan. Karena aku juga sering berdebat tapi pakai WA aja. Begitu. Sampai hari ini masih terus gitu. Tapi aku bukan bukan karena minder atau tidak percaya diri untuk tidak bermedsos ya. Ya biarlah mereka saja. Karena ini kepenuhan yang aku miliki cukup dengan ber-WA saja dan berinteraksi secara wajah dengan wajah. Dan inilah yang menjadi masalah. Mengapa? Kenapa gereja modern ini kurang gemar menjadikan jemaahnya untuk menjangkau? Kenapa? Karena gereja lebih suka nyaman dan aman. Gereja lebih suka untuk mengumpulkan pundi-pundi daripada jemaahnya untuk memperkaya aset-asetnya. Itu nyata. Dan kami ini bekerja orang-orang murtadiah yang kami ngumpul itu hanya kantong sendiri. Kalau toh ada yang sukarela dari keturunan Tionghoa dan itu memang bakat mereka memberi. Tapi tidak pernah minta. Dan itu, Pak mau melayani di mana? Oh, mau ke Kalimantan. Kalimantan mana ini? Nah, ini untuk tiketnya pulang pergi aku yang ngasih. Begitu. Tapi ada gerakan kerelaan yang luar biasa. Nah seharusnya kita malu dong. Gereja ya kami di Berias itu luar biasa. Pendapatannya satu tempat bisa 700 juta satu bulan. Bahkan lebih. Kalau lagi panen raya masalah itu. Tapi tidak pernah ada utusan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengadakan kursus-kursus penjangkauan. Mereka lebih senang berkumpul-kumpul dengan ministry atau persekutuan pelayanan kerohanian Kristen. Dan itu harus kita ungkap, harus kita percayai. Dan ini perlu kita gempur. Sekarang sudah waktunya bahwa Kristus sudah akan hadir dekat. Tandanya bulan setiap saat ada gerhana, warnanya sudah merah menyala seperti darah. Namanya bulan darah. Itu ada di Wahyu, ya. Dan ini selalu terjadi pada acara Yom Kippur daripada suku Israel. Yom Kippur itu adalah suatu kegerakan kerohanian yang luar biasa yang selalu, dan ini yang kedua, yang ketiganya. Sekarang di Indonesia ini tadi aku menjadi terperangah karena ada orang memotokopikan, aku juga memotokopi, dia memotokopikan kartu keluarga. Aku bilang, Pak sekarang katanya kakak sudah pakai ini ya, barcode. Aku bilang, loh ini Pak kayak gini, ini barcode Pak. Ya, na'udzubillahi min zalik, aku bilang. Loh kenapa Bapak bilang? Sudah dekat Pak, aku bilang. Karena dia pakai peci, dia tidak seiman dengan aku. Aku langsung bersaksi, Bapak barcode ini sudah dekat hari kiamat Pak, aku bilang. Agak berkhotbah pendek sama dia. Sama ada mbak-mbak yang pakai kerudung sampai ketawa dia. Apa benar Pak D katanya? Benar, aku bilang gitu. Karena lihat Israel digempur, biar menang, biar negaranya kecil. Tetap dia menang, aku bilang itu. Dan orang Arab sendiri sudah kewalahan sekarang. Ini yang menjadi masalah, bahwa kita yang namanya gereja sebenarnya tidak selalu harus pakai merek yang mentereng, ya, atau sekolah teologinya tinggi pun ya bagus. Tapi yang paling penting dia harus mengusahakan bagaimana jemaahnya itu dirangkul terus, dididik terus, dibina terus menjadi seorang yang berjiwa penginjil atau evangelis. Diutus dia, tidak selalu harus ke pedalaman, tidak selalu harus di ujung dunia, di kiri kanan kita, di depan belakang, di pasar, di rumah sakit bisa sambil mendoakan orang. Dan aku sudah mempraktekkan, kalau aku menjadi penginjil jalanan, salah satu seorang Marga Tobing bisa
dipertobatkan ulang oleh Bapa Surgawi. Karena dia sudah mu'alaf, dia sudah menjadi guru ngaji, malah dia di Jawa Timur, enggak jauh dari kabupaten kami, dia di apa? Tapi bisa dipakai dia untuk bertobat hanya karena aku ungkapkan. Pak D mau pergi kemana? Mau pergi Kongres Kekristenan dan Keindonesiaan yang dimotori oleh MPR. Aku diundang untuk datang di gedung wanita yang ada di Menteng. Coba bayangkan, hanya sekelumit itu enggak sampai 1 jam. Turun dari Transjakarta, dia minta nomor teleponku, nomor HP dan rumah. Kamis siang ditaburkan seperti itu, ya. Malam Minggu malam gini hujan lebat dia datang. Istriku saksinya. Dia nangis seperti anak kecil. Aku minta dipertobatkan Pak D. Aku terus gini. Kan belum dikatekisasi ulang. Tidak perlu dikatekisasi, nanti menyusul saja. Ya, karena aku dulu juga orang Kristen yang sudah seperti terbalik daripada Paulus. Kalau Paulus tidak percaya menjadi percaya, aku dulu yang percaya menjadi tidak percaya. Dan seperti Pak D juga, aku malu, nangis seperti anak kecil. Boleh nanti tanya kepada nyonyaku, Ibu Ana Boruta Galung, betul apa enggak? Kalau tidak, ya itu berarti aku salah, ya kan? Kalau iya, ya puji Tuhan, dia akan diberkati, kan begitu. Haleluya. Itulah kira-kira yang menjadi pokok pergumulan kita saat ini, bahwa kita kurang didorong oleh lembaga gereja. Bukan hanya satu gereja. Lebih bagus tidak mengatakan gereja seperti ini, tapi ngumpul, tapi kita punya dedikasi, keinginan, kerendahan hati, menggerakkan mereka, dibalut oleh suatu kumpulan-kumpulan yang disebut Al-Kairos, yaitu teori-teori penginjilan praktis. Kami punya kumpulan itu. Nah, itulah sebabnya malam hari ini kesaksian aku tambah sebelum menyanyi satu, yaitu aku akan tilawahkan satu ayat tentang Kristus itu yang disebut Sirotol Mustaqim. Ya, boleh kan? Tadi udah diumumkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita amin bersama-sama. Amin. Inilah contoh soal bahwa agama kami lama adalah mengakui meskipun tidak mengimani bahwa Yesus Kristus yang kami sebut Sayyidina Al-Masih adalah Sirotol Mustaqim. Sirotol itu artinya jembatan. Bukan jalan ya, jembatan, menjembadani. Mustaqim, yang lurus. Bukan seperti kami dulu satu helai rambut yang dibelah 7, tidak. Sirotol Mustaqim. Ayat ini seluruh dunia setiap salat atau sembahyang pasti diucapkan yang pertama. Diutamakan. Itu kenapa pertama? Karena di dalamnya ada Sirotol Mustaqim. Mereka mencari terus Sirotol Mustaqim, jalan atau jembatan yang lurus itu. Di dalam Kristus, dalam Sayyidina Isa Al-Masih, itulah jembatan yang lurus. Karena akulah jalan, apalagi akulah jalan hidup, ya.
Itulah artinya Shirathul Mustaqim. Dan ini harusnya kita dipacu. Malam hari ini adalah bagian ketulusan hati Allah untuk menyempurnakan daripada pengetahuan kita. Terakhir adalah, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dia maksudnya Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sudahkah saudara-saudara merasa dipenuhi? Amin. Amin juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Halo Nyonya. Sebelum berdoa ada satu nyanyian untuk apa? Untuk meneguhkan imanku, iman kita bersama. Indah rencanamu dalam musik yang berbeda. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Inilah Tuhan, rencanamu adalah rencana yang paling indah. Kalau aku dulu belum mengerti tentang Engkau, tapi Engkau sendiri yang telah menjamah diriku dan menjadi seperti sekarang ini. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang,
padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat, ku merasakan indah rencanamu. Kini melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih. Puji Tuhan. Sungguh indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Di pujian yang terakhir ini luar biasa ya untuk merespon firman Tuhan yang kita dengarkan malam ini. Saat ini kita akan mendengarkan warta. Shalom, berikut adalah warta Galeri Piano Fellowship. Terima kasih kepada seluruh pelayan hari ini. Bagi jemaat yang rindu melayani bersama kami, silahkan menghubungi koordinator ibadah. Selamat bergabung. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di Galeri Piano Fellowship, selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober ini. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saldo kas Galeri Piano Fellowship sampai dengan 13 Oktober tahun 2025 sebesar Rp10.425.900. Pelayan ibadah Galeri Piano Fellowship tanggal 10 November tahun 2025. Demikianlah warta Galeri Piano Fellowship. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita menyiapkan yang terbaik untuk kita persembahkan untuk mendukung pelayan, ladang pelayan Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa, akan dipimpin oleh Bapak Marpinus Setiawan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu kepada kami. Dari tadi kami mulai ibadah ini hingga sampai pertengahan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Semoga persembahan ini dapat menjadi yang terbaik bagi pelayan di tempat ini. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara.
apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. sama-sama katakan. Allah Sanggup. Haleluya. Allah sanggup. Allah sanggup. Dan bahkan hari ini Allah sanggup memberkati satu pribadi yang sungguh luar biasa. Ya, yang sungguh luar biasa diberkati oleh Tuhan di dalam hidupnya. Karena ibadah kita malam ini ya kayak apa namanya dibilang ya? Spesial ya, spesial ya. Spesial. Telur spesial. Oh. Nah. Nasi goreng seafood aja. Oke, wes. Karena spesial juga kue ulang tahunnya kan. Coba kita lihat. Biasanya kan banyak krimnya. Ini enggak. Ini yang unik ya kuenya. Kira-kira siapa yang tahu yang hari ini? Yang penting angkanya itu sempurna. Angka sempurna ini. Oke, ya puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merayakan, mendoakan kebaikan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Secara khusus untuk Bapak terkasih kita, Bapak Evangelis Samertup Yopin. Wih, luar biasa ya. Mari Bapak maju ke depan. Waduh, unik sekali. Ayo bersama Ibu dan Kak Debbie bersama pujaan hatinya. Ya. Oke, yuk kita nyanyikan bersama ya. Birthday, happy birthday, happy birthday to Happy you. birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Luar biasa. Oh, ternyata ya anaknya semangat sekali. Dia mau melihat ya. Oh. Terbalik. Harusnya yang dicium itu yang ulang tahun. Ya. Ayo. Ayo, silakan Ibu berikan kecupan terbaik untuk Bapak terkasih. Puji Tuhan. Oh, Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena tradisi kami memang tidak ada merayakan ulang tahun ya. Kami berdoa pagi, terus nanti Mbak Debbie sama menantu yang apa acara hari ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan malam hari ini adalah membuat kejutan bagi aku pribadi. Serius. Apalagi orang Batak mana ada ulang tahun happy birthday gitu kan.
Datanglah mama awak kan. Apa pula kau ulang tahun kau. Udahlah itu. Nah gitu. Puji Tuhan, saya mungkin sedikit ada kesaksian. Ya, saya Batak, beliau nih Jawa. Bukan beliau pilihanku sebetulnya. Serius. Memang saya tidak ingin menikah sama orang Batak. Itu saya minta sama Tuhan. Tapi mama saya yang lebih duluan jatuh cinta. Ada satu persekutuan. Jatuh cinta dalam Tuhan lah, bukan cinta. Ada satu persekutuan beliau yang khotbah di rumah opung. Opungku kan marga Tobing. Nah, adalah kebaktian keluarga di situ. Beliau yang khotbah. Bapak Ibu tahu, mamaku itu pulang dari situ kayak sukacita banget. Ngapain kau mak? Aku bilang. Gitu kan logat kami kan. Ih, tadi yang khotbah hebat kali orang Jawa. Maulah aku itu menantuku. Ih, aku sampai gini. Ih, aneh pergi kebaktian cari menantu. Ya kan? Kami 4 perempuan, ya kan? Ya udah, siapa yang mau itu menantunya? Orang Jawa. Enggak, aku Bataknya aku, kata adikku yang 3 ini kan. Dilihatnya pula aku, Pak. Aku yang dilihat gini. Ih, seram kali mama ini, awak pula yang dilihatnya. Udah bubar lah kami kan. Besoknya diulangnya lagi. Mau kau Nang? Mau kau? Kata. Apanya ini? Nggak taunya Bapak Ibu, beliau ini kan kerja di asuransi kan. Asuransi jiwa. Ternyata adikku yang bungsu tuh dimasukkan sama mamaku ini. Beliau ini yang nagih. Ih serius. Nagih. Jadi aku dari jendela kan baru pulang sekolah. Selisih umur kami kan 10 tahun. Jadi aku baru pulang sekolah, aku lihat gini. Cari siapa Pak? Gitu. Cari siapa? Bang ya? Oh iya Bang. Enggak Bang, waktu itu Bang. Orang cari siapa Bang gitu. Ada Ibu katanya. Enggak ada. Abang mau ngapain? Oh enggak, ini ada dari asuransi. Yaudah Bang, enggak ada ya Bang. Ya iyalah ya, orang enggak kenal juga enggak apa. Tapi anehnya Bapak Ibu ketemu lagi. Aku bilang gini, bukannya ini yang datang ke rumah itu ya. Kok cakep gitu loh. Ya sudah, jadi mamaku yang melamar dia. Ya tapi iya serius Bapak Ibu yang melamar, maulah kau jadi menantuku ya. Ya sudah, Kak saya kan HKBP ya Bapak Ibu ya. Terus beliau kan GPIB, majelis di GP. Ya tentu belajar kan. Ya nggak lama ya Pak, 6 bulan prosesnya, ya udah menikah. Nah, 45 tahun usia pernikahan kami. Kita menikah tahun 80, sekarang kan 2025. Ya 40 berapa tuh? Ya 45. Udah lama nikahnya jadi lupa. 45. Bapak Ibu jangan pikir kita karena di dalam Tuhan itu tidak ada gelombang, ada. Tapi saya bertekad tidak akan berpisah. Karena itu tidak. Kalau masalah pertentangan Bapak Ibu ya satunya. Yuk lilin ya. Itulah Bapak Ibu kesaksian kami. Puji Tuhan sampai sekarang memang beliau jarang sakit ya. Taulah Bapak Ibu orang Jawa kan sampai daun salam pun diminum, ya kan? Jadi makanya nggak pernah sakit, jarang sakit. Pernah aku minum daun telinga. Oke Bapak, terima kasih pada malam hari ini yang dirayakan, khususnya Bapak Ibu yang mantap Pak. Oke. Pak Hasan sama Ibu. Makasih. Oh, luar biasa. Ini ada yang spesial lagi, Pak. Kira-kira nih,
Kira-kira kira-kira siapa itu, Pak? Ya, selamat ulang tahun untuk Pak Samartop yang ke-77. Nanti kita akan makan besok Esteller 77. Ya, tunggu KDB dulu sembuh batuknya sehingga dia tidak batuk-batuk. Nah, ada ayat firman Tuhan di sini, Pak. Saya baca buat Bapak ya, karena Bapak tadi udah banyak baca. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dari Galeri Piano Fellowship, kiranya Bapak sehat selalu, terus menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dan rendah hati. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Berarti sekarang kan Bu, Ibu tidak menyesalkan sudah menikah dengan Bapak? Ya oke, kita doa. Oh, anak 3 ya. Ngajur jadi, oh ya. Kalau Dinias nyesal menikah dengan pasangan hidup Kak, itu anaknya bisa sampai 10-12. Bisa, menyesal itu. Gua nyesal lo, tumbuh anak lagi, lahir anak lagi. Oke saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Malam hari ini kita merayakan ulang tahun orang tua kita yang sungguh luar biasa, yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan. Kita meneladani beliau bersama dengan ibu juga. Ternyata tadi ibu menolak ketika ketemu melihat bulu matanya. Ternyata ibu kelepek-kelepek, ganteng juga ya. Makanya Bapak Ibu jangan tolak dulu kalau ditawarin sesuatu ya. Jangan tolak, siapa tahu ganteng. Di sini juga ada yang masih single sama kami, itu namanya Pace. Ya, ini rambutnya belum tumbuh, masih single. Ya. Pace Gunawan. Nah, malam hari ini Pace Gunawan. Oh, gundul tapi menawan. Oke Gunawan, hai Gunawan. Oke, malam hari ini juga kita diberkati oleh keluarga dari Pak Samartop yang disediakan oleh anak kesayangan beliau. Ini saya perkenalkan dulu, ini Pak Samartop, kita tepuk tangan dulu untuk malam hari ini pelayanannya bersama dengan ibu tercinta. Ada KDB, silakan berdiri KDB. Ini KDB. Malam hari ini KDB membawakan kita makan soto mie Bogor. Soto mie Bogor. Enggak, tukang foto enggak usah dikenal. Ini juga menantu kesayangan beliau bernama dengan Bang Wondi. Ini dulu artis tahun 87. Ya. Ini dulu ada dulu apa namanya itu ya Ma? Sinetron apa dulu yang dibintangin oleh beliau? Tukang bubur naik haji. Ini beliau juga sama dengan Pak Samartop ya. Sama dengan Pak Samartop, jadi dari teman-teman seberang ya. Kita bersyukur ya biar semakin banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nanti teman-teman juga terus berkobar semangatnya untuk senantiasa melayani Tuhan. Ya, kita berdoa. Ada lagi yang disampaikan? Sampaikan hanya satu, bahwa kesehatanku luar biasa. Ginjal hanya satu sebelah kanan. Tapi sampai saat ini kesaksian daripada anak, mantu dan istri jarang sakit. Paling-paling sakit apa ya? Enggak juga. Sakit ini sakit. Sakit kanker. Kantong kering. Iya, puji Tuhan. Iya. Berdoa dulu untuk Pak Bas ya. Ya Pak Bas ya. Ya kita undang sekalian yang ulang tahun berdiri sejenak ya Pak, biar nanti didoakan. Yang ulang tahun bulan ini kami panggilkan bersama-sama. Ya, taruh dulu. Ya. Ibu kuat berdiri, kalau nggak kuat berdiri, duduk aja. Masih kuat berdiri. Ya. Oke, kami panggil semua yang ulang tahun. Baik, terima kasih.
Ya, kami mengundang saudara anggota GPF yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Pertama Ibu Yeni Wilhelminandun, Bapak Godwin Silaban ya, diwakili oleh istri tercinta, lalu saudara Irving Jebua, terus anak terkasih Degen, nah hari ini nggak hadir, lalu anak terkasih Harvey, ya Harvey, lalu anak terkasih Sela, dan juga anak terkasih Otniel diwakili oleh mamanya, boleh maju ke depan. Lalu anak terkasih Grace Olvia Z Giawa dan 9 Steph Seanan Federico Siahaan, anak terkasih ya. Dan yang ke-10 adalah Bapak Evangelis S. Samartup Yopin yang hari ini juga tepat ulang tahun yang ke-77 tahun. Luar biasa. Firman Tuhan berkata umur manusia itu 70 sampai 80 dan sudah ada bonus 7 tahun ya. Terima kasih Bapak untuk pelayanannya malam hari ini, dan satu hal yang saya tekankan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, dan tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu yang sering tadi beliau ulang ya. Puji Tuhan. Ya. Kami persilakan bagian bendahara untuk memberikan tanda kasih dari GPF, boleh dipersilakan. Ya. Bisa Ibu Murni, Pak Hasan, boleh mulai dari ya, Sela. Otniel sama Otniel ya, kakak beradik ya. Ya. Lalu saudara Irving. Terus Pak Godwin, ya sekarang beliau masih di daerah. Lalu ya, Ibu Yeni. Ya. Terus Bapak Samartup. Oh sudah, puji Tuhan. Oke, Degen ya tidak hadir, Harvey, terus Olivia, Steph. Iya. Harvey sudah? Iya. Baik, boleh berbaris dengan manis. Difoto dulu bersama, foto dulu bersama. Ayo Ibu Murni maju, Pak Hasan boleh maju. Ya, foto. Ya. Baik. Foto senyum yang manis, yang penuh sukacita karena telah menerima hadiah. 1, 2, 3. Oh iya. Ya. Puji Tuhan. Baik, boleh Bapak Ibu kembali di tempat masing-masing. Ya, terima kasih. Sehat selalu, panjang umur. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dimanapun berada dan terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya. Waktu sudah 12:30 ya. 12:30 lewat. Ya baik Bapak Ibu, secara fisik sebenarnya lemah karena kami proses perpindahan. Jadi dalam beberapa minggu ini memang hari Rabu kemarin Pak Hasan kami kebanjiran Pak. Jadi kami kerja keras ya, belum pindah, lagi memang sedang mau pindah. Tapi sebelum pindah diberikan dulu kenangan banjir. Dan di situ kami merasakan bahwa wow bagaimana saudara-saudara kita yang selama ini sering kebanjiran. Yang sering kebanjiran itu Ibu Hatiria tadi. Ya, jadi kami mengalami juga baru kali ini mengalami banjir. Ya, dan memang waktu itu kami bergumul bahwa kalau memang Tuhan izinkan kami harus pindah, ya kasih petunjuk. Ya, puji Tuhan tanggal
25 kemarin pindah Pak. Ya. Dan kemarin ada pelayanan, habis pelayanan harus beres-beres sampai tengah malam. Jadi tadi sempat, izin ke Ibu Murni, tapi saya minta Tuhan berikan kekuatan supaya bisa melayani. Dan beberapa minggu ini memang ada banyak hal yang kami alami. Sepupu saya meninggal tiba-tiba tanpa ada sakit. Dia sedang memperbaiki mesin air, kesetrum Pak. Baru umur 37 tahun. Dia harus tinggalkan anak 4, anak yang paling terakhir baru 1 tahun. Tanggal 18 kemarin. Jadi hidup ini adalah sementara. Kalau saat ini kita ada, mari gunakan waktu dengan baik. Berikan yang terbaik, melekat kepada Tuhan. Ya, baik, kita akan masuk di dalam doa Bapak Ibu. Kembali kami mengundang dengan penuh kasih untuk kita bangkit berdiri. Ranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada saat ini. Ibadah kami boleh berjalan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Itu semua karena anugerah Tuhan, suatu kebahagiaan buat kami, suatu sukacita yang luar biasa ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Melalui ibadah kami boleh mengalami kekuatan Tuhan. Melalui ibadah kami boleh memuji menyembah Tuhan. Melalui ibadah kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Melalui ibadah kami boleh mendengarkan kesaksian yang menguatkan iman kami. Sehingga kami semakin mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Evangelis Amertup yang sudah bersaksi dengan luar biasa bagaimana Tuhan sudah Engkau menyelamatkan hamba-Mu ini. Menjadi garam, menjadi terang untuk memberitakan tentang Kristus dimanapun hamba-Mu berada. Berkati hamba-Mu Tuhan, bahkan khususnya pada hari ini di mana Tuhan sudah Engkau tambahkan umur buat beliau. Biarlah umur yang ada ini, hamba-Mu ini semakin berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu ini, berkati dalam pelayanan, berkati keluarga, istri dan juga anak-anak. Biarlah keluarga ini boleh dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa, dan kami terus juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sudah berulang tahun di bulan ini. Untuk Ibu Yeni, Bapak Godwin, Saudara Irving Degen, Harvey, Sheila Otniel, Grace dan juga Steph. Biarlah mereka semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan umur yang sudah ditambahkan ini, mereka semakin bersyukur kepada Tuhan dan terus menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang sudah terlibat malam hari ini di dalam pelayanan. Tuhan Engkau memberkati mulai dari asar, konsumsi dan juga multimedia, pemusik, well singer, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, para pendoa. Tuhan Engkau tolong kami, biarlah hati kami sungguh-sungguh tulus ikhlas melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika motivasi kami benar, Tuhan akan memperhitungkan kehidupan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami begitu saja. Tuhan akan berpihak bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semakin giat di dalam Tuhan. Menjelang Engkau datang yang kedua kalinya, kami semakin
menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan semua umat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini, tanpa kecuali biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami. Kalau ada di tengah-tengah kami yang kurang sehat, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan Bapa, sehingga pada akhirnya kami boleh bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan dengarkan Bapa. Kalau ada yang sedang mencari jodoh, Tuhan Engkau dengarkan. Kalau ada yang lagi ada dalam pergumulan ekonomi untuk biaya anak-anak sekolah, Tuhan Engkau dengarkan. Kami sungguh percaya Engkau adalah gembala yang baik. Gembala yang senantiasa peduli apa yang sedang kami alami. Bahkan Engkau akan menyediakan segala sesuatu di luar apa yang kami pikirkan. Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Tuhan Engkau lawat mereka. Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Sehingga untuk ibadah selanjutnya boleh bersama dengan kami di tempat ini. Kami tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk program dari GPF ya Tuhan. Khususnya buat Natal. Kami terus berdoa untuk koordinator, panitia yang sudah dibentuk. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada mereka hikmat dan juga kesehatian di antara kami. Sehingga kami terus bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat kami yang menjadi pengurus di GPF. Tuhan berikan kami terus hikmat, berikan kami terus kesehatian, kebersamaan di dalam memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga keberadaan GPF sungguh Tuhan boleh menjadi berkat buat lingkungan Joglo di tempat ini. Sehingga ada beberapa jiwa yang kami menangkan bagi Kristus Yesus dan jadikan kami sebagai cerminan Kristus sehingga pada akhirnya Tuhan banyak orang yang diberkati. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk pemimpin kami mulai yang tertinggi sampai pada yang terendah Tuhan. Supaya mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan memikirkan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Sehingga pada akhirnya bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan terjadi transformasi sehingga bangsa ini ada di hati Tuhan. Dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Doa kami ini ya Tuhan kami sempurnakan di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengundang hamba-Nya untuk doa berkat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama akan menikmati daripada berkat dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi kita oleh daripada anaknya yang tunggal atau firman yang sudah diutus turun ke dunia atau nusul ke dunia, yaitu Yeshua HaMashiach, dan Roh-Nya yang kudus yang sebagai penghiburan, yang sebagai daripada pendorong daripada kelakuan kita untuk menjadi baik dan benar di hadapannya, yaitu ketiganya yang Esa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin 3 kali. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem Beshem HaMashiach.